Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Amanda Ekalina Ningrum. Kalian bisa memanggil Ibu Amanda. Oke, pada hari ini kita akan membahas listrik dinamis, di mana mungkin oleh tulis kalian telah diberikan sedikit materi mengenai listrik dinamis. Tentu saja kalian harus tahu dong listrik dinamis itu apa, karena sebelumnya kalian telah diberikan materi oleh tulis. Oke, kita mulai. Jadi dalam materi listrik dinamis kita memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui arus listrik dan pengukurannya. Yang kedua, kalian harus memahami hukum Ohm. Yang ketiga, kalian harus memahami rangkaian listrik. Yang keempat, kalian harus memahami hukum Kirchhoff. Dan yang kelima adalah kalian harus memahami gaya gerak listrik. Kita masuk ke dalam materinya. Nah, di sini kita memiliki gift, yaitu lampu tidur atau lampu yang di rumah. Nah, pertanyaannya, kira-kira lampu-lampu yang disalurkan dari PLN itu kira-kira menggunakan listrik dinamis atau listrik statis sih? Nah, jadi lampu-lampu yang disebarkan oleh PLN ke rumah-rumah kalian itu merupakan listrik dinamis. Karena apa? Listrik dari PLN itu untuk menyebarkan atau memperluaskan listrik hingga sampai ke rumah kalian itu harus menggunakan listrik yang dapat bergerak atau bisa berubah-ubah. Nah, listrik yang dapat bergerak atau berubah-ubah itu dinamakan dengan listrik dinamis. Oke, lalu dalam listrik dinamis itu kira-kira apanya sih yang bergerak? Jadi, dalam listrik dinamis itu ada kaitannya dengan elektron. Nah, dalam listrik dinamis yang bergerak adalah elektron-elektronnya. Jadi, di dalamnya elektron itu mengalir terus-menerus dari kutub negatif menuju kutub positif. Dari potensial yang tinggi menuju ke potensial yang rendah. Nah, tetapi aliran elektron ini arahnya berbanding terbalik dengan arah dari muatan listrik, di mana muatan listrik cenderung bergerak dari beda potensial positif ke beda potensial yang negatif. Seperti itu. Jadi ingat-ingat ya, arah dari elektron dan arah dari muatan listrik itu berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini terdapat kuat arus listrik dan tegangan. Dapat diformulasikan sebagai berikut. I sama dengan Q per T sama dengan N kali E per T, di mana Q ini merupakan muatan listrik, T adalah waktu, N adalah jumlah elektron, dan E adalah muatan elektron. Jadi di sini muatan listrik dan muatan elektron saling berhubungan, tetapi memiliki arah yang berbeda, seperti yang Ibu beritahu tadi. Nah, kuat arus listrik ini merupakan jumlah muatan yang menembus penampang suatu penghantar tiap satuan waktu. Jadi, nah ini, kenapa kok di per T? Nah, Q per T sama dengan N kali E per T. Karena kuat arus listrik itu merupakan jumlah muatan yang menembus penampang suatu penghantar tiap satuan waktu. Lanjut, nah yang kedua adalah kita akan membahas tentang hukum Ohm. Nah, tentu saja waktu SMP kalian juga udah mempelajari ini. Tentu saja kalian harusnya kan nggak asing kan ya, nggak terlalu asing dengan materi ini. Nah, di mana hukum Ohm ini berbunyi arus listrik berbanding lurus dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan V per R. Tentu saja kalian tidak asing kan, karena dulu waktu SMP kalian sudah mempelajarinya. Lanjut, di sini ada hambatan karena tadi kita membahas tiga kategori, kita
ketiga faktor dari hukum Ohm ini, yaitu yang pertama arus listrik, tegangan, dan hambatan. Untuk pertama kalinya kita akan membahas tentang hambatan. Apa itu hambatan? Hambatan itu merupakan perbandingan tegangan listrik terhadap arus listrik. Hambatan dipengaruhi oleh ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi besar hambatan, yaitu jenis ban resistor, panjang, luas penampang, dan suhu. Jadi, jika hambatan jenis resistor, suatu resistor itu memiliki nilai yang tinggi, maka hambatan pada benda tersebut juga akan semakin tinggi. Hambatan listrik pada benda tersebut akan semakin tinggi. Nah, semakin panjang bahan tersebut, maka semakin besar pula hambatan listriknya. Demikian juga dengan suhu, apabila semakin tinggi suhunya, maka hambatan listriknya juga akan semakin tinggi. Namun, hambatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang dari suatu bahan. Jadi dalam hal ini, jika suatu bahan memiliki luas penampang yang kecil, maka hambatannya akan semakin besar. Kemudian, jika luas penampangnya semakin besar, maka hambatannya akan semakin kecil. Nah, dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai hambatan tersebut, kita dapat rumuskan nilai hambatan adalah sama dengan Rho L per A. Rho itu adalah hambatan jenis penghantar, L adalah panjang penghantar, dan A adalah luas penghantar. Nah, ini untuk menentukan hambatan jenis dan hambatan pada suhu tertentu itu dapat dirumuskan Rho sama dengan Rho 0 dalam kurung 1 plus alpha delta T, atau juga dapat dicari dengan menggunakan R sama dengan R0 dalam kurung 1 plus alpha delta T, di mana alpha ini merupakan koefisien suhu hambatan jenis. Setelah mempelajari tentang hukum Ohm, kita akan masuk ke dalam subbab ketiga, yaitu tentang rangkaian listrik. Jadi di sini kita akan membahas tentang rangkaian listrik dan sifatnya. Nah, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu merupakan suatu rangkaian tertutup yang dapat mengalirkan arus listrik dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, ketika kalian belajar listrik, biasanya kalian akan menemukan simbol-simbol seperti yang ada di gambar ini. Nah, simbol ini itu merupakan jika terdapat pada suatu rangkaian, maka itu menandakan bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian DC atau rangkaian dengan arus listrik searah. Nah, jika kalian menemukan tanda ini pada suatu rangkaian, itu menandakan bahwa rangkaian tersebut adalah rangkaian AC atau bolak-balik. Nah, simbol ini menandakan adalah saklar. Kemudian ini sudah tidak asing kan dengan tanda ini, yaitu hambatan atau resistor. Nah, kalau ini adalah ampere meter, biasanya untuk menghitung arus listrik, kuat arus listrik. Nah, kalau ini V ini adalah voltmeter, gunanya untuk menghitung besar tegangan atau beda potensial pada suatu rangkaian. Nah, oke. Berikutnya adalah susunan rangkaian listrik, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri bisa kalian lihat seperti ini. Jadi lampu-lampunya atau hambatannya itu dipasang sejajar atau pada satu kabel lurus seperti ini. Nah, pada rangkaian paralel, lampu-lampu atau resistor atau hambatan itu disusun dengan percabangan, ada percabangan kabelnya. Jadi ini bercabang, nah di sini bercabang. Seperti itu. Tentu sudah tidak asing kan, karena waktu SMP kalian sudah mempelajarinya. Oke, saya kira untuk susunan rangkaian listrik kalian sudah paham. Nah, di sini pada rangkaian seri
nilai tegangan totalnya pada satu rangkaian itu merupakan jumlah tegangan dari tiap-tiap tegangan dari seluruh resistor. Jadi jika kita memiliki rangkaian listrik yang terdapat 3 resistor, misalnya rangkaian listrik seri yang terdapat 3 resistor misalnya. Nah, tegangan totalnya dihitung dengan tegangan yang berada di tiap-tiap titik ujung-ujung titik resistor tersebut. Jadi dapat dihitung dengan F total sama dengan tegangan dapat dihitung dengan V total sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus sampai dengan jumlah resistor yang ada dalam suatu rangkaian tersebut. Nah, kalau untuk watt arusnya pada rangkaian seri itu nilainya adalah sama. Jadi dalam suatu rangkaian nilai I-nya adalah sama, yaitu I sama dengan I1 sama dengan I2 sampai dengan IN. Jadi nilai dari semua tegangan yang melewati rangkaian tersebut adalah nilainya sama. Nah, kalau untuk hambatannya atau resistor, harus untuk menghitung hambatan dalam suatu rangkaian harus menggunakan hambatan pengganti. Jadi hambatan pengganti ini sama dengan penjumlahan dari nilai hambatan rangkaian. Jadi nilai hambatannya adalah jumlah dari hambatan-hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut, yaitu R sama dengan R1 plus R2 plus Rn. Berikutnya, pada rangkaian paralel, nah kebalikan dari rangkaian seri, nilai tegangan pada rangkaian paralel ini adalah sama dengan tegangan seluruh resistor. Jadi, kalau pada rangkaian seri tadi adalah penjumlahan, untuk menghitung tegangannya adalah dengan menjumlahkan. Nah, pada rangkaian paralel nilai tegangannya adalah sama, yaitu V sama dengan V1 sama dengan V2 sampai dengan V ke N. Nah, pada kuat arus rangkaian paralel itu merupakan jumlah dari arus listrik, di mana persamaannya yaitu I sama dengan I1 plus I2 plus IN. Selanjutnya, untuk menghitung hambatan jenisnya atau untuk menghitung hambatan penggantinya itu adalah sama dengan jumlah kebalikan nilai hambatan seluruh resistor. Bisa dilihat pada persamaan ini, yaitu 1 per R sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R to N. Sampai sini paham ya kira-kira? Oke. Nah, kita masuk ke dalam subbab hukum Kirchhoff. Menurut saya ini merupakan materi yang sangat rumit pada listrik dinamis. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah hukum Kirchhoff. Pemanasannya tidak terlalu sulit karena kalian telah mempelajarinya ketika SMP. Nah, jadi hukum Kirchhoff 1 ini berbunyi jumlah kuat arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik tersebut. Nah, jadi dirumuskan dengan jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada gambar ini. Jadi kita lihat I1 dan I2 adalah arahnya masuk. Nah, kemudian terdapat percabangan I3, I4, dan I5 yang arahnya keluar. Jadi jumlahnya I1 plus I2 itu akan sama dengan jumlahnya I3, I4, dan I5. Paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam hukum Kirchhoff kedua. Oke, perhatikan baik-baik. Jadi hukum Kirchhoff kedua ini bunyinya adalah jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dan beda potensial pada rangkaian listrik tertutup atau loop sama dengan 0. Cukup rumit kan dari bunyinya saja? Oke, dapat dirumuskan dengan sigma I dalam kurung R plus R. Nah, R kecil ini menandakan bahwa R yang terdapat pada GGL. Kalau R besar itu merupakan nilai dari hambatan yang ada dalam rangkaian tersebut. Dan selanjutnya plus minus jumlah GGL atau epsilon sama dengan 0. Apa itu maksudnya? Oke, kita lihat dahulu pada rangkaian ini. Nah,
biasanya hukum Kirchhoff 2 ini harus menggunakan aturan loop untuk menyelesaikannya. Bagaimana caranya menyelesaikan? Oke, apa itu aturan loop? Atau bagaimana sih karakteristik dari aturan loop itu? Oke, kita bahas aturan loopnya. Jadi aturan loop ini merupakan aturan yang menggunakan loop atau putaran untuk menentukan nilai tegangan. Bagaimana cara menentukan arahnya? Nah, arah loop ini ditentukan searah dengan arus yang berasal dari sumber tegangan yang paling besar. Yang paling besar. Nah, bisa kalian lihat pada rangkaian di samping ini. Kurang besar ya pennya, bentar. Ya, sip. Oke. Nah, di sini kita memiliki rangkaian 2 loop. Loop pertama dan loop kedua. Lalu kok bisa arahnya ke sini dan ini ke sini? Nah, kita lihat dari tegangan atau sumber tegangan yang ada dalam rangkaian tersebut. Di sini ada 3 tegangan atau ada 3 sumber tegangan, yaitu E, 30V, dan 12V. Nah, dari ketiga ini, yang mana yang paling besar? Yaitu yang paling besar adalah 30V. Jadi, sesuai dengan aturan arah loop tadi, yaitu arus yang ditentukan searah dengan arus yang berasal dari sumber tegangan yang paling besar. Nah, kita lihat manakah sumber tegangan yang paling besar. Nah, ini merupakan sumber tegangan yang paling besar, yaitu 30V. Jadi, arah arusnya adalah ke atas atau ke sini. Bisa kalian lihat pada gambar. Nah, arah loopnya akan mengikuti arah arus yang berasal dari sumber tegangan yang paling besar, ke sini. Nah, ke sini. Nah, begitu juga dengan ini. Karena arah arusnya ke sana, maka loopnya juga akan searah dengan arah arus listrik tersebut. Nah, jadi ke sini arahnya. Set, depan. Nah, seperti itu. Paham kan bagaimana cara untuk menentukan arah loopnya? Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa ketentuan aturan loop ini, yaitu jika arah loop searah dengan arus, maka tegangan resistornya bernilai positif. Nah, kalian lihat tegangan resistor akan bernilai positif jika arah arusnya searah dengan arah loop. Nah, tetapi kalau arah loopnya berlawanan, itu akan mengakibatkan tegangan resistornya bernilai negatif, seperti itu. Jadi, kalian lihat pada gambar ini, jika arah arusnya berlawanan dengan arah loopnya, maka tegangan resistornya juga akan bernilai negatif. Oke. Berikutnya adalah jika pada suatu tegangan loop melewati kutub positif terlebih dahulu, maka GGL akan bernilai positif. Apa itu artinya? Nah, kalian lihat pada gambar ini. Nah, jika arah loopnya ke sini kan ya. Nah, jika arah loopnya itu mengenai garis yang panjang ini, yaitu mengenai kutub positif terlebih dahulu, maka GGL-nya juga akan bernilai positif. Nah, kebalikannya, jika arah loopnya itu melewati kutub negatif terlebih dahulu atau ekornya ini, maka nilai GGL-nya akan bernilai negatif, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sangat banyak caranya, kalian harus benar-benar paham. Kita memiliki contoh soal tentukan kuat arus listrik I1, I2, dan I3 dari rangkaian listrik berikut. Nah, jadi di sini kita memiliki dua loop. Di sini tegangan atau GGL1 bernilai 6V, GGL2 bernilai 2V, GGL3 adalah bernilai 4V. Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menentukan arah loopnya. Nah, untuk menentukan arah loopnya seperti tadi, kita lihat dari tegangan yang nilainya paling besar, yaitu epsilon 1, yaitu 6 volt. Jadi arah arusnya itu harus
tentu saja akan mengikuti, arah loopnya akan mengikuti arah arusnya. Nah, karena arah arusnya ke sana, maka loop yang pertama ini arahnya akan ke sini. Nah, ke sini. Karena harus searah dengan arah arusnya. Nah, begitu pula dengan loop kedua, karena arah arusnya ke situ, ke sini ini. Nah, selanjutnya arah arusnya juga akan mengikutinya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu di sini kan kita memiliki I1 masuk dan I2, I3 adalah keluar. Nah, dari hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan pertama, yaitu I1 sama dengan I2 plus I3. Kemudian kita hitung satu persatu loopnya, yaitu yang pertama adalah loop ABCD. Loop ABCD. Nah, di sini kita memiliki epsilon 2, karena arah loop akan mengenai kutub positif dari epsilon 2. Jadi di sini kita tulis positif epsilon 2 min epsilon 1, karena jika kita perpanjang arah loopnya maka akan mengenai kutub negatif dari epsilon 1. Jadi nilainya epsilon 1 adalah minus, plus I1. I1 adalah ini karena arahnya ke sana, kali R1. R1 adalah ini. 1 adalah 4 ohm. I2 ditambah I2 adalah ini kali R2 ini plus I2. Nah, karena I2 juga melewati R3, maka juga akan ditambahkan I2 kali R3 sama dengan 0. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, kita hitung, kita masukkan angka-angkanya. Nah, didapatkan 4I1 plus 4I2 sama dengan 4. Kita tandai dengan persamaan kedua. Lalu kita hitung loop CDEF, di mana loop CDEF ini akan melewati epsilon 3, yang mana arah loopnya akan melewati kutub positif terlebih dahulu, jadi plus epsilon 3. Nah, jika kita perpanjang akan mengenai kutub negatif dari epsilon 1, jadi nilainya juga akan min epsilon 1 plus I1. Nah, I1 ini melewati R1, jadi I1 kali R1 plus I3 ini akan melewati R4, jadi I3 kali R4 sama dengan 0. Nah, kita masukkan angka-angkanya yang diketahui, didapatkan bahwa 4I1 plus 2I3 sama dengan 2. Kita tandai sebagai persamaan 3. Nah, setelah itu untuk mengetahui bagaimana atau berapa nilai I1, I2, dan I3, kalian otak-atik persamaan ini tadi. Nah, ini tadi menjadi I3 sama dengan I1 min I2 untuk mempermudahkan kalian untuk menentukan nilai II-nya tadi. Nah, kita lanjutkan. Lalu kita gunakan solusi eliminasi. Tentu saja kalian sudah bisa kan bagaimana cara eliminasi pada suatu perhitungan. Nah, kita di sini memiliki ini 4I1 sama dengan 4I1 plus 4I2 sama dengan 4, diambil dari persamaan kedua, persamaan 2. 4I1 plus 4I2 sama dengan 4. Nah, 4I1 plus ini dimasukkan. Nah, ini rumus dari yang bawah ini tadi, 4I1 plus 2I3 sama dengan 2, diambil dari rumus ketiga. Nah, kenapa kok bisa I3-nya berubah menjadi I1 min I2? Nah, I3-nya tadi kan udah diganti nih persamaannya jadi I1 min I2. Nah, I3-nya ini tadi diubah menjadi I1 min I2 sama dengan 2. Nah, tinggal dijumlahkan seperti ini. Nah, dengan
solusi eliminasi diketahui bahwa nilai I1 sama dengan 0,5. Oke. Paham kan? Ini adalah cuma solusi yang sangat sederhana sih menurut saya kalau eliminasi itu. Tinggal menjumlahkan, terus nanti I2-nya habis, lalu tinggal 16 I1 sama dengan 8, terus I1-nya adalah 8 per 16 menjadi 0,5. Nah, nilai I1 ini dimasukkan ke dalam persamaan yang awal tadi, ini untuk menghitung I2. Jadi, 4 dikali nilai I1 tadi 0,5 plus 4 I2 sama dengan 4. Nah, 4 I2-nya tetap di sini. Nah, maaf ini kayaknya salah ini. Bentar. Ini diganti angka 2. Angka 2 ya. Jadi 4 dikurangi hasilnya ini tadi 4 kali 0,5 adalah 2, 4 kurangi 2, yang diketahui I2 2 dibagi 4 dibagi 4 adalah 0,5. Nah, di sini nilai I1 dan I2 sudah diketahui. Nah, tinggal menghitung I3-nya. Kita masukkan ke dalam persamaan ini tadi, I3 sama dengan I1 min I2. Kita masukkan I1 nilainya I1 adalah 0,5 dan I2 nilainya adalah 0,5. Dikurangi jadinya nilainya 0. Jadi arus listrik pada rangkaian I3 adalah sama dengan 0. Nah, cara Ibu memiliki latihan soal untuk kalian. Kalian kerjakan di buku tulis. Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, kalian harus nanti Ibu jelaskan di akhir materi bagaimana cara mengumpulkannya. Jadi kalian jangan sampai skip gitu. Ya, ingat, jangan skip. Kalian harus mencermati setiap materi yang Ibu berikan biar kalian paham. Oke? Ya, kita teruskan. Materi selanjutnya adalah gaya gerak listrik dan tegangan jepit. Apa itu gaya gerak listrik dan apa itu tegangan jepit? Mari kita bahas. Nah, pada gambar ini kita terdapat pengertian GGL atau disimbolkan dengan epsilon, di mana simbol ini tentu saja berhubungan erat dengan persamaan dari aturan loop ini kan. Nah, GGL ini merupakan tegangan pada sumber tegangan ketika tidak memiliki arus listrik. Nah, besar tegangan yang didapat dari perbedaan potensial antara kutub negatif dan kutub positif dari suatu sumber listrik, baik itu baterai maupun generator, itu disebut dengan gaya gerak listrik. Jika sumber listrik tersebut belum dialirkan ke dalam suatu rangkaian listrik dan belum menghasilkan arus listrik. Nah, contoh dari GGL ini adalah baterai, atau biasanya kan kalian kalau remote TV gitu kan ada baterainya kan. Nah, baterai yang belum kalian masukkan ke remote TV itu, atau baterai umpama kamu baru saja beli baterai yang ada masih dalam plastikan gitu. Nah, baterai itu memiliki GGL, yaitu tegangan yang tidak memiliki arus listrik. Selanjutnya, pengertian tegangan jepit. Nah, tegangan jepit ini biasanya disimbolkan dengan V, hampir sama dengan tegangan yang biasanya kita gunakan pada beda potensial. Nah, pengertian dari tegangan jepit ini merupakan tegangan pada sumber tegangan ketika memiliki arus listrik. Nah, kebalikan dari pengertian GGL, di mana tegangan jepit ini merupakan tegangan yang ketika sumber tersebut sudah dialiri arus listrik. Nah, bisa dilihat, nah ini contoh dari suatu baterai. Jadi baterai itu memiliki GGL yang disimbolkan dengan epsilon. Dan R, yaitu hambatan dalam. Biasanya disimbolkan dengan R kecil. Oke, di sini terdapat beberapa hubungan GGL dan tegangan jepit. Yang pertama adalah tegangan jepit itu juga dapat diformulasikan sebagai epsilon min I kali R. R kecil maksudnya. Nah, epsilon ini adalah GGL tadi minus
arus listrik yang mengaliri pada suatu rangkaian tersebut, dan R kecil. R kecil ini merupakan hambatan dalam dari suatu baterai atau sumber tegangan. Nah, yang kedua adalah V sama dengan epsilon per 1 plus R kecil per R. Nah, di sini bedanya. R besar ini adalah hambatan pada rangkaian, kalau R kecil ini adalah hambatan dalam dari suatu sumber tegangan. Dan hubungan yang ketiga adalah kita dapat mengetahui nilai I atau arus listrik atau kuat arus listrik itu sama dengan epsilon per R besar plus R kecil. Nah, di sini kita memiliki contoh soal di mana sebuah baterai memiliki gaya gerak listrik atau GGL sebesar 5 volt. Hitunglah besar hambatan dalamnya jika arus listrik yang mengalir adalah sebesar 2 ampere. Asumsikan tidak ada hambatan luar yang mempengaruhi. Nah, dari soal tersebut kita dapat ketahui bahwa nilai epsilon adalah 5 volt, nilai arus listrik adalah 2 ampere, nilai R adalah 0 karena tidak terdapat hambatan luar yang mempengaruhi. Nah, yang ditanyakan adalah hambatan dalamnya, hambatan dari baterai itu. Nah, dikarenakan R sama dengan 0, maka persamaan yang digunakan adalah ini. Nah, ini. Kenapa kok R-nya sama dengan 0? Karena nilai V ini kan bisa dicari dengan I kali R. Persamaan yang kalian ketahui adalah V sama dengan I kali R. Karena nilai R-nya adalah 0, maka I dikali 0 akan hasilnya adalah 0. Jadi kita masukkan nilai 0 di sini. Kita dapatkan persamaan epsilon sama dengan I kali R. Kecil. R kecilnya kan yang akan diketahui kan. Nah, R kecilnya atau hambatan dalamnya dapat kita tuliskan sebagai berikut. Epsilon per kuat arus, di mana nilai epsilon adalah 5 per 2. Jadi nilainya adalah berapa? 5 per 2 itu. 5 per 2. Pokoknya 5 per 2 wis ya. Oke, di sini kita memiliki soal latihan. Nah, ada soal latihan lagi, jadi kalian harus mengerjakan tiap-tiap soalnya. Sebuah baterai memiliki tegangan jepit sebesar 14 volt ketika dihubungkan dengan hambatan luar sebesar 2 ohm. Baterai akan memiliki arus listrik sebesar 3 ampere ketika dihubungkan dengan hambatan luar sebesar 2 ohm. Tentukanlah hambatan dalam baterai tersebut. Hambatan dalam. Oke, jadi dalam soal latihan ini yang ditanyakan adalah hambatan dalam. Sama seperti soal tadi, yang membedakan hanya angka-angkanya. Bisa kan ya? Enak kok kalau GGL ini daripada hukum Kirchhoff tadi. Oke, yang keenam adalah energi dan daya listrik. Wah, kita hampir selesai. Oke, jadi energi listrik ini merupakan energi yang dihasilkan oleh arus listrik karena perpindahan muatan listrik. Nah, energi listrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan VI kali T. Nah, juga bisa dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, dari mana kok hasilnya dapat I pangkat 2 kali R kali T? Nah, kalian tahu kan nilai V itu adalah I kali R. Jadi, kita masukkan I kali R di sini, didapatkan bahwa I pangkat 2 R kali T. Nah, I-nya, I ini juga kita dapat rubah sebagai V per R. Didapatkan I kuadrat itu akan sama dengan V kuadrat per R kuadrat. Nah, kemudian masukkan saja V pangkat 2 per R pangkat 2 ini ke dalam I pangkat 2. Dihasilkan adalah W sama dengan V pangkat 2 per R pangkat 2 R kali T. R-nya dapat kita coret, sehingga energi listrik juga dapat dirumuskan sebagai V kuadrat per R kali T. Nah, W adalah sebagai energi listrik, di mana satuannya adalah joule. V adalah tegangan listrik, satuannya adalah volt. I adalah kuat arus listrik, satuannya adalah ampere atau A. R sama dengan hambatan atau ohm, dan T adalah waktu. Kemudian lanjut daya listrik.
Nah, daya listrik ini merupakan banyaknya energi listrik yang digunakan dalam satuan waktu. Dirumuskan dengan P. P atau daya listrik sama dengan W per T atau energi listrik tiap satuan waktu. Nah, kita turunkan persamaannya. W adalah VIT, jadi kita masukkan ke dalam sini sehingga didapatkan adalah nilai P sama dengan V kali I. Nah, V-nya kita rubah lagi sebagai I kali R. Kita masukkan ke sini, kita dapatkan P sama dengan I kuadrat kali R. I kuadratnya juga diubah contohnya seperti tadi, kita masukkan, nah sehingga didapatkan nilai P sama dengan V kuadrat per R kuadrat kali R. R-nya dapat kita coret, sehingga nilai P adalah sama dengan V kuadrat per R. Oke. Nah, berikutnya adalah contoh soal. Di sini, sebuah keluarga menyewa listrik PLN dengan daya sebesar 500 watt pada tegangan 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 watt 220 volt, maka berapa jumlah lampu maksimum yang dapat dipasang? Oke, kita akan bahas. Jadi, yang ditanyakan adalah lampu maksimum yang dapat dipasang atau jumlahnya. Yang diketahui adalah dayanya adalah sebesar 500 watt dan tegangannya adalah 110 volt. Jika untuk penerangan keluarga itu menggunakan lampu 100 volt 220 volt, lalu berapa jumlah lampu yang maksimumnya dapat dipasang? Nah, kita cari terlebih dahulu hambatan yang digunakan hambatan pada lampu tersebut dengan cara menggunakan rumus daya. Untuk mencari dayanya adalah P sama dengan V kuadrat per R, di mana dayanya kita masukkan adalah 100 watt. Kita masukkan 100 sama dengan V kuadrat, V-nya adalah 220, jadi 220 kuadrat per R. Nah, didapatkan nilai R adalah 484 ohm. Nah, dari nilai R yang dapat diketahui, kita dapat menghitung daya lampu yang dapat dipasang menggunakan tegangan 110 volt. Nah, jika tadi kan menggunakan daya 100 watt. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dayanya jika tegangannya kita rubah menjadi 110. Tadi kan menggunakan 220 nih tegangannya. Kita ubah lagi menjadi 110. Dimasukkan, nah R tadi dimasukkan nilainya ke sini 484. Didapatkan nilai daya pada tegangan 110 volt yaitu 25 watt. Nah, jadi jika menyewa 500 watt, maka banyaknya lampu yang dapat dipasang yaitu ini P sama dengan 500 per 25. 500 ini apa sih? 500 adalah 5 watt yang digunakan. 25 itu adalah daya per tiap lampunya yaitu 25 watt. Jadi banyaknya lampu adalah jumlah daya yang disewa dan jumlah daya tiap lampunya yaitu 20 buah. Oke, di sini terdapat latihan soal lagi. Jadi tadi soalnya ada 3. Soal hukum Kirchhoff, soal GGL, dan soal energi dan daya listrik. Nah, kalian kerjakan ketiga-tiganya. Batas pengumpulannya tanggal 23 hari Minggu jam 12 malam. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti Ibu kirimkan link kelasnya, nanti kalian masuk dan kalian tumpuk di situ. Nah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang listrik dinamis. Kita telah belajar rangkaian arus listrik, hukum Ohm, terus hukum Kirchhoff, terus GGL, energi
energi dan daya listrik. Nah, semoga dengan penjelasan yang telah Ibu berikan, kalian lebih memahami. Nah, karena pembelajarannya saat ini masih dengan sistem daring, Ibu harap kalian dapat memanfaatkan waktu kalian di rumah untuk semaksimal mungkin. Jangan lupa belajar, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Rajin olahraga, supaya kalian tidak sakit, dan dapat mengerjakan tugas-tugas dari Ibu tentunya. Baik, itulah materi listrik dinamis yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya penjelasan dari Ibu dapat membantu pemahaman kalian. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi Ibu atau tanya di grup kelas atau bisa japri. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.